Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Siti Aisyah pernah berkata, "Ma yaqilu farhahu yaqilu darrah." Orang yang tidak menyedikitkan rasa senang, maka orang itu akan sedikit rasa kecewa. Paham ya? Ini awal dulu saya. Jadi kalau orang itu hidup lebih mendekat atau menyedikitkan rasa senangnya, maka dia akan kurang dan sedikit juga rasa kecewa. Jadi lamun ayeuna Bapak Ibu loba kasenangan kayak wayang we hiji waktu kasenangan eta bakal dicopot ku Allah, maka dia pun akan banyak kecewa. Begitu kan? Tapi semakin dia itu sedikit kesenangannya, maka dia akan semakin sedikit kecewa. Jadi hirupna kudu minimalis heula, ke di mana gede urang geus nikmat. Tapi lamun urang hirupna anta minimalis heula, ke di mana leutik sok loba kecewa sakitu. Kan dina loba amak teh dirinya. Ya. Coba saya kalau membayangkan maafin Pak, kalau saya membayangkan setiap pulang pengajian istri saya sudah nanggung ya. Semua sudah kenal nanggung ya bahasa Indonesia. Berbeda, nanggung dan berdiri beda deh. Berdiri itu begini, ini mana? Ya kalau maaf ya, kalau nanti ibu punya apa? Kalau ada binatang ini aja di rumah nanggung gitu. Nah begitu. Kalau saya membayangkan dan punya pri ataupun punya kode dan punya aturan begini, setiap saya pulang pengajian, satu, istri saya harus ada di pintu. Dia yang membukakan pintu ketika saya pulang. Lalu dia kemudian sudah mandi. Lalu dia pakai bedak dilipat. Iya, bayangkan maksimal kan gitu ya. Kemudian pakai lipstick ya dilipat. Lalu kemudian dia sudah pakai wangi, pakai baju yang membuat hati saya senang. Lalu kemudian begitu saya ucapkan assalamualaikum waalaikumsalam, dibuka doa marahmai doa dengan performan yang seperti itu. Ini mungkin menurut saya senang. Tapi kumaha bre? Kumaha bre? Begitu balik ke ada ayat kedua di iman. Atau ayat di iman kedua boro-boro di bedak, boro-boro di lipstick, malahan baju dia ganti ditarik mama harus mandi gacak coba. Maka saya akan kecewa. Kenapa? Karena saya menginginkan ketika saya pulang istri saya harus begitu. Kekecewaan ini bisa membuat orang marah, bisa membuat orang itu marah. Makanya hebat Siti Aisyah mengatakan, Anda jangan terlalu ingin memaksimalkan yang sesuatu Anda itu ketika tidak ada akan kecewa. Makanya semua simpul sabar. Eta mah bodoh begitu datang ka imah, kedengaran bukan bae. Geus mandikan bae. Da kabadagan da sababda kabodoh kitu atuh. Sumri teh jogolosor, di kopinya jogolosor, ci susu. Terus kalau teh mencekan. Dari bunyi apa kuat itu kerenah. Kumaha begitu datang ke rumah. Tadi orang yang dipercekan tadi udah mencekan itu. Maka Anda akan kecewa kalau seandainya Anda betul-betul seperti itu. Betul kan? Kenapa? Karena Siti Aisyah sudah tahu bagaimana hidup Rasulullah, bagaimana Rasul itu tidak ingin atau tidak banyak meminta untuk dalam istrinya itu terlalu dia itu ekstrem kalau dia itu tidak mampu. Rasul hidupnya minimalis itu, sehingga apapun yang ditemukan di istrinya Rasul tidak pernah kecewa. Lalu sahabat bersabar dulu. Ibu juga sama suami bakal marah kalau yang ibu harapkan adalah apa? Kabayang kembali digawe teh hiji mawa martabak.
Ya, anu kadua sekali punya duit sadekah, anu katilu katanya seger, kemudian dia membawa sesuatu yang membuat ibu bahagia, malahan kahayang mau ngambari digawe teh bawa karung. Ari torojo teh balik di pagawean saraki teh boro-boro mana keresek wae dulu. Boro-boro bawa karung punya sabar dulu wae jadi pagi ini sabar. Tapi kalau ibu berharap seperti itu dengan maksimal, tetapi ternyata breaknya sok kecewa. Makanya dalam rumah tangga itu kaji dulu. Kenapa suami istri sering kecewa? Karena meminta sesuatu yang sebetulnya kita terlalu tidak mengingat. Kita mencantum yang tinggi dulu, tapi kayanan nanti. Makanya hebat Rasulullah itu ketika beliau tanya kepada istrinya, ya Aisyah, ada aku hari ini aku mau sarapan. Ya Rasulullah katanya, kata aji itu takman hari ini tidak ada makanan sedikit pun ya Rasulullah. Tidak nafsu. Kalau begitu saya sahur. Ini mas. Karena ini. Coba kalau salah itu dia dia. Mainan sarapan orang dia. Dah ya Pak itu mana sana. Ini acunya hidup dengan hiburan boleh main. Lebih dekat sarapan itu bisa mulai main. Karena apa yang diharapkan secara maksimal tidak ada di pasangan kita. Itu yang poin pertama dulu. Ini kata-kata di sini hebat sekali menurut saya. Makanya dari saat ini saya tidak banyak menuntut. Coba sabarnya bisa ada sok untuk makan baik. Penting ayat menyetangkan ini. Kenapa? Daripada kita menuntut yang lebih kan daripada yang penting apa? Ayat menyetangkan itu ayat apa? Kenal di bedak lebih pernah ibu tahu. Ya, saya tentu aja begitu. Kenapa? Waya kontennya bapak sama bapak mama dari usaha ayeuna teh ibadah teh satiasa we bulan kana tiasa salat gitu. Terus ayeuna saum dia ninggal nu sanes mah saum dahulu namun sanes kami sieun teh keur bae tenan. Nu penting mah salat masih kene kaki belakang. Tapi lamun salat pamajikan geus salat mayuna kan itu kayak kata-kata jawabnya. Hari masih kene kaki belakang deuleu. Aku urang ayeuna bulan Ramadan masih bisa puasa deuleu. Kenapa? Karena saya tidak banyak menuntut kecuali dengan bertahap. Hidup tidak banyak tuntutan yang maksimal itu akan membuat tidak marah di dalam rumah tangga. Itu yang pertama. Tidak marah itu karena itu yang pertama. Ya. Ibu kita kurang kali, bapak kurang kali. Kalau tuntutan yang maksimal, bisa capai itu. Udah kan diajarnya, udah dengan pikiran kita. Awas ya dia, kalau kamu nanti rekeningnya begini ya, nanti bunda akan begini, bapak akan begini, dan bunda begini nanti. Karena budak kada otak budak atau diajar yang sejak ngumpul, pengen ibu bapak biayaan, dan kan harus kewajiban. Adapun anak ketika dia dipaksa untuk dituntut menurut keinginan kita, maka itu akan timbul marah. Maka timbullah begini, si budak tuntunan apa kabulan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ekspektasi diri. Nah, di sini bapak-bapak ibu. Jadi lamun kurang ayat yang tua gepuh, di imah ayat asli meningkatkan. Lamun dipaksa ke ayat itu. Nah, sababna lamun eueuh eta gepuh atawa urang nyangan huruf gep salah daripada ibu bapak memaksa sesuatu yang tidak realistis. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana manajemen marah. Ya, bagaimana ibu bapak manajemen? Sabab ada makin perasaan itu. Lalu jelema can pernah amat besar. Ini di luar pikiran itu. Bohong. Kalau ada orang yang tidak pernah marah, bohong itu. Alhamdulillah Pak Ustaz Gunasir tinggal witan ayeuna rumah tangga can pernah amat acara. Nah, itu punya hebat itu. Toreng mengalami maka dari amat kumaha kata ini artinya siapa majikan kamu tidak ada kaki maka kalau malas lain itu lain bagus orang ya jadi apa fitrah manusia dan kalau orang itu sudah ada fitrahnya maka itu artinya selalu ada cuma pemicunya apa itu yang harus menjadi landasannya tak bapak itu mengendalikan marah itu kan harus mencari pemicunya dulu. Karena apa? Karena secara ilmu jiwa marah itu muncul karena ada emosi negatif, karena ada perlakuan orang kepada kita yang tidak sesuai dengan kita.
itu marah. Contoh musim gue dicontoh gini. Contoh, namun ia nyarios nasami, ibu nyarios nasami, tapi hasilnya teh, hari dia mengamuk, hari dia manten, cok, kata apa? Atau cong gitu semenjak teh kucing bener, jonyok karena hati ya, jonyok karena hati dan tinggal itu sama nyarikan, tapi dia omongan dia mas, apapun dari hati, si hati teh diamuk, kenapa? Berarti kalau itu kita tidak tahu dari bagaimana. Dan lagi saat kita menamakan kaburan malahan kita juga tidak tahu bahwa kita harus marah kepada siapa. Makanya saya pernah dimarahi sekitar tahun 2009. Kata ayah jauh nyarekan kesimpulan latar dasar bikin dulu simpulin makia terus beres atau pernah kesnya saya bikin juga betak nama saya tidak pernah menjawab dan tidak pernah nembak. Namun sahabatnya kan saya pernah menjelang anak komitema mungkin bakal jadi buat anu gede amat dan kayak gini sampai belum seorang akhirnya dia berhenti dan sampai saat ini mati lupa. Sampai saat ini saya masih tersimpan di memori orang itu dengan bahasanya, dengan halu wajahnya, tapi tidak pernah marah kepada orang itu. Kenapa? Karena saya yakin dia sebetulnya sedang tidak marah kepada saya, tapi manehna kerenean keamak usabab kaki kasih kuring murada ngeunah jadi diamalkan nanti kasih kuring. Saya selalu begitu. Kalau ada orang yang marah kepada kita, jangan Anda menyimpulkan dia sedang marah kepada kita. Ada kemungkinan dia lagi masalah dengan orang lain, cuma kita kebetulan menjadi objek. Karena fitrah manusia. Yang kedua, apa yang akan mempengaruhi efek orang itu ketika dia itu muncul kemarahan itu? Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah komunikasi menjadi tidak jalan. Awas ya. Komunikasi pelajaran beramal. Jadi kalau ibu nyamalan, kalau ibu bapak nyamalan amat malah ada yang mau ada. So, seperti dia tahu. Itu ada yang dia kan dalam waktu yang sibuk. Kenapa? Karena komunikasi dengan yang marah tidak apa? Tidak jalan. Makanya menceraikan orang yang melakukan ketika marah itu kan secara sehat tidak diterima. Kenapa? Karena itu diluarkan dari akal sehatnya. Ya, kan itu sadar dengan dia ditulis lagi. Apakah bapak ibu menceraikan dengan sadar? Ya. Tidak sedang marah? Ya. Begitu kan? Namun menuju amal kan udah. Loh, ibu pasien yang misalkan, nggak balik kain mana? Lewas ibu. Awas, jangan total. Mau sabar kan terang. Ya, tiga pas sadar. Taruh pak tadi tehnya tuh. Nyas tadi teh. Enggak saya nanya terus. Tapi kalau kita tadi tehnya bohongan. Sudah bapak teh murah lama ada emosinya. Adik dia sudah mamanya balik dia kali mau beruntung deh kalinya. Kayak gitu pasti ada ya, karena begitu kan. Makanya jangan Rasulullah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah nasihati saya katanya kata Nabi takut kalau jadi apa gitu. Nah dia Rasulullah takut jangan marah. Satu lagi Rasulullah takut jangan marah. Artinya menunjukkan pertama komunikasi akan tidak jalan kalau orang sudah marah. Yang kedua, orang kalau sudah marah itu apapun keputusan itu tanpa rasionalitas dengan logika terus dengan rasio pulang berapa lu ayam nafsu itu gak benar ya begitu kayak malukan piring nah urusan piring ngamu bahkan gak diamukan jadi itu salah jadi piringnya terus diamukan tentunya ya digersakkan tebel pas piring itu jadi mereka yang salah itu enak, yang bodoh itu enak, piring tak rumah, kamu berpersamaman, piring dia jelas. Tapi anu lebih menjadi hati kalau apabila hatinya sudah retak, kalau piring ini bisa diganti, hati yang sudah retak tidak bisa. Eta tidak sinetron. Nah, itu seperti itu. Jadi yang kedua, orang yang dia marah itu rasionalitasnya tidak jalan. Jadi logika sehatnya tidak jalan, Pak. Keamakna.
sering dibahas tinggal pengajian udah demikian bujan pasangan kalau nawe lagi bisa dikurung berapa saya ditanya udah coba kuinungan ya usahakan bisa menang sabaraha maka secara laporan senang itu jadi hak udahnya dikitukan senang kos lain tahu abah tulis demikian jalannya akhirnya dia marah bunuh istri atau ibunya sampai dibunuh meninggal. Tapi begitu keselamatan namanya Jocer Cirama hidungnya eueuh kan di penjara begitu kan. Kenapa? Karena gimana? Rasionalitasnya hilang. Tidak ada. Dan kata-kata gitu salatina ditetet iya rat-ratna ke pamajikan kersane ditetet ya potong dikit bangun suaminya non hakim penjara salaki amat kan. Kenapa? Karena dia merasa katanya didolimi kersane begitu diikuti begitu budak begitu pemajikan penting sih nah bakal diulang itu nak uang jangan bolong begitu orang apa ditanya isinya ditanya diwawancara ditanya apa oleh media kenapa itu sampai membuat pengalaman suami ya saya tidak sadar karena saya sedang marah besar kepada suami akhirnya rumah itu akhirnya makarnya ada dulu habis tadi akhirnya masih boga salah itu etan tak usah itu bolak-balik kenapa kan tidak rasional betul kan? Apa hubungannya? Semangat apapun tetap harus ada apa? Ini yang harus menjadi kaitnya. Jadi apa? Tidak rasional. Orang sudah marah itu mikir lagi mau benar saat itu. Ya. Ayat budak anak buah, ayat bapak anak kemudian apa? Maaf, ketika maaf dia atau diprototi oleh anak perempuan. Ini ketika dia maaf diprototi oleh anak perempuannya. Karena anak perempuannya minta HP. Lalu kemudian orang ayahnya dia maaf dan tidak punya uang. Apa yang terjadi? Punten dia diceritakan asal. Kemudian apa sih anak itu diketok ke kamar lalu diperkosa oleh ayah. Anak sudah benar-benar begitu lagi. Karena sudah tidak rasional. Orang sudah mulai sudah tidak rasional. Cara berpikirnya tidak bagus. Akal sehatnya hilang pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, orang yang sudah marah itu penyakitnya banyak. Ya, penyakitnya tidak. Penyakit yang sering kali muncul dari mana itu penyakit yang kata bisa kena jantung, bisa kena paru-paru, bisa kena limpa, bisa kena liver, bisa kena otak tak boleh membuat ya loba amat sakit itu ya sudah tahu begitu kan akhirnya apa yang harus kita lakukan kita harus belajar bagaimana memahami nah sebabnya karena hidup itu tidak selalu ada di dalam kesenangan sewaktu-waktu ada kekecewaan dalam hidup kita itulah yang harus ya, itu yang harus tak usah dari saya tipnya nggak ada di dalam ya kalau saya tinggalnya di sini aja harus ada di sana ya kurang satu beli dahan terus tidak sesuai kurang oh shit itu aku sudah ini sudah itu bahaya kayak itu bagian dulu kita ulang bilang dalam begitu terus nama udah sudah martabak kalau naik kacang kan udah baik namanya jangan tapi ini beda nama sampai saya pernah melihat ada seorang ibu yang dia tidak sesuai dengan keinginannya si barangnya dialihkan ke tukang dagang kasih aku ini dia sudah ini apa ini pak ini yang seperti ini apa ya apa yang harus ibu bapak lakukan. Yang pertama surat Al-Imran ayat 133 134. Coba itu belajar itu Al-Imran ayat 133 34 ini itu apa terapi psikologis paling bagus tuh. Terapi psikologis paling bagus tuh. 134 Al-Imran alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal qa'minal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Begitu. Yang pertama adalah walladzina yunfikuna bis-sarra'i. Satu itu. Ya.
Jelema anu tenang jeung senang beda. Anu senang mah can tangtu tenang. Jelema tenang mah hiji alladzina yunfikuna bisyarri. Orang yang tidak itu apabila dia itu ada apa-apa, dia selalu memberikan sesuatu untuk orang lain walaupun dia itu juga butuh begitu. Sok tidak amat bakal turun saat itu. Sehat tubuh kita akan bagus. Lalu merek dia ayat biasa, anu heseman merek keeuweun saat itu. Ya, ke ayat itu kudu cari lahan mah ayat ke ayat kan keeuweun merek hesek. Ustaz aku nggak ngerti itu saya ngerti gaduh, tapi aku tidak punya wes, nasihat yang impak kayak hashtag mungkin, ya. Tapi kalau kita ayam itu perlu dipentak, perlu merek soalnya, ya. Udah minum ayam, minum ke ayam, kan? Udah minum ayam, minum ke ayam. Aku esok, minum ke ayam kalau bagi aku, hari minum ayam terhadap aku, ya. Sebetulnya mau minum air, nanti orang sok ngomong minum ke air sakit maka rek sodako teh hese keluar tidak boro-boro sodako. Abdi geus ngeureun butuh, padahal eta nu paling hebat ngeunangkeun pikiran nu kitu. Sok punten ya, ieu geus kuring. Kira urang rek keluar bawa saruna, enak teh. Justru keunangan ieu. Nah, bisa ngapain tuh mau main ayah? Bukan ini 15 menit bisa jaga ayah lu. Tapi kalau ayah kan lu butuh ayah. Tak gitu. Coba bilang dia ayah yang udah kan perlu ngumpul. Tapi kalau mau kan bisa segala. Perlu segala aja banyak. Jadi sebetulnya orang yang ingin tenang itu pertama membeli di saat dia tidak butuh. Ya, itu bagus ya. Ini terapi. Ini maksudnya di apa yang disebut dengan apa kemarin saya baca itu di buku kita disebut surat Al-Imran 134 itu disebut wisdom terapi. Wisdom terapi itu namanya. Ya, wisdom terapi kejiwaan tingkat tinggi yang dalam sekali. Yang pertama itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Itu yang pertama. Memberi di saat ada dan tidak ada, di saat butuh dan tidak butuh. Ya, kenapa? Karena efeknya itu akan memperbaiki sel dan tingkat kemarahan manusia akan turun karena suplai oksigen ke otak jadi lancar. Jadi lancar. Ya kan kayak gitu ya. Baik, hiji. Yang kedua, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadiminal goido. Apa kadiminal goido itu? Kadiminal itu begini, lain temenan amat ngan lamun anjeunna nama dipikir heula itu kadiminal goido. Sakali-kali kudu amat ngan ayeuna mah eta mah dipikir heula. Pikir heula. Nah, bisi ge Bang Karna bakal kumaha dipikir dulu alumnya. Nah, itu namanya kadimin goido. Bu, contoh aja ada gambar. Murah kali di sekolah. Budak ini dari sekolah. Jo, alumkeun kantong di mana wae. Sapatu dipakai, terus langsung ngagore dina kasur. Cing goreng kumaha Bapak? Lah? Kenapa? Karena anak bukan tidak tahu itu salah, tetapi anak sudah capek dan dia tidak butuh apapun dari kita. Wah, kan ini itu kurang kali tidak ayat amat nanti pikir heula bahwa ini tidak capek sakit itu kemudian kayak kesadaran coba ke sorangan ayo banget kalau dia begitu mudah itu langsung ke kantong di mananya kemudian sampai ke kantong dia boleh dah dia langsung begitu terus kantong dari dia kita sampai kembali di dulu kurang dari 10 detik awas si anak bisa marah kembali karena kita menampilkan kemarahan yang sama. Wal kadiminal goido itu gitu. Kan ada kayak sadar mencopot sorangan. Begitu dia udah jawab itu udah kayak udah so si kantong itu ya. Kemudian sepatu dicopot-copot simpan di tempatnya. Nah bisa itu kan tenang ayo mah. Nutanya cara tenang sakit itu. Tak udah diajar wal kadiminal goido gitu kan.
biarkan orang yang makanya maaf ibu, suami baru datang itu jangan dulu ditanya apa, biarkan dulu dia 10 menit dia itu istirahat. Terus 10 menit secara teori. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak alhamdulillah ini Pak Sufi, mohon. Terus itu selamat di jalan mohon. Kumaha senang tadi terus. Gitu ya usul bapak saya. Ini si pohon. Ini mata pohon ini. Aku bapak semuanya di luar hati ikut, berarti hati kedua keuntungan roda. Coba kalau senang tenang lah. 10 menit senang cari kira, tadi senang pulang, senang malam malamnya bro. Tidak ada mana jadi jerak lima, ibu kita dulu curiga. Ya begitu sudah 10 menit dia akan panggil kita. Udah sih. Cari ayah teh pokok dari pesanan. Nah dapat gawean menyoba cek ibu sawios pujian ayah. Nabi besok ayah di lapangan. Tos beres. Beres. Wah, di mana? Ayo dong, mana bapak teh pokok? Ada pohon itu. Ya, jadi kalau waktu diperhatikan dari mama senang diperhatikan, bapak mah asli muslim masa kita. Nah, urusan aja jadi cerita. Itu usaha kita yang ngomong, diulang pokok cari kesana. Mereka kan dulu anu ngomong ayah di mana ya? Macet sudah punya asli mengkok. Jadi Allah macet dia kenal demi Allah macam amin kalau dicari kagok di kok. Nah, ditawain kok. Itu tak bisa ayah kemana ini di jalan bulan macam ayah tidak piaman lah kan wah kan ini apa itu begitu piaman lah ya mohon doa amin itu kan salah kita lancar begitu kan ada jawab kok kan tadi kalau mau pasang itu kan kagok sampai tadi kok banyak kan begitu mengkot tukang lotek kayak kita pun kan usaha kita ada langsung jauh tak boleh kan dikira ya jadi ibu bapak begitu bapak juga sama begitu ya kemudian yang selanjutnya yang wa'afina aninnas apa wa'afina aninnas Anda harus biasa ataupun bersabar untuk menerima maafnya kusim-kusim di dalam kita yang agak kecil. Bu, saya kemarin maaf nih, ada anaknya. Dia setiap pindah padahal dari penyisihan kayak dia jago. Tapi melakukannya kayak gini. Kenapa? Karena dia itu selalu takut kepada musuh. Jadi padahal si musuhnya itu si lawannya itu ternyata lawannya itu di bawah dia. Sekolahnya di bawah dia, kemudian pendidikannya di bawah dia, itu mainnya juga itu jauh sekali. Tapi unggapannya hewan. Apa? Begitu ngobrol 3 kali dengan saya. Bisa berkali juga ke bapak-bapak itu saya minta kayaknya saya begini. Dek, kamu nanti sebelum berkali bersama sama lawan kamu bilang begini. Mudah-mudahan Anda menang ya. Kalau Anda menang, maka saya akan bahagia karena Anda bahagia. Itu cara saya menerapkan itu. Di salaman lawan, di salaman dia. Kamu bilang, mudah-mudahan kamu menang ya. Dan kalau kamu menang, kamu bahagia. Kalau kamu bahagia, saya juga bahagia. Begitu. Ibu subhanallah. Kayaknya terus 2 kali menang sudah. Kenapa? Karena dia sudah memberikan sesuatu. Kalau dia bahagia, saya juga bahagia. Ternyata apa yang terjadi? Muncul api berbeda. Karena saya tidak terbebani senang dan mengalahkan dia. Karena saya sudah memberikan kemenangan pada dia. Kayak hese itu kan. Iya hese itu bapak. Ya, bang kurang kayak apa? Kurang kayak hese kurang di dalam itu. Mudah-mudahan ya bapak. Ibu bapak jadi suksesnya, teman bapak ibu sukses bahagia, jadi bahagia, karena apa? Karena ini perlu pendidikan yang tinggi. Dan alhamdulillah Pak, sekarang si anak itu 2 kali pindah. Itu, cing Pak ibu, jangan itu. Kalau ada masalah di rumah tangga, kurang disalam pasangan. Mudah-mudahan udah sih bahagia. Pasti gitu kan?
Kalau udah bahagia, saya juga bahagia. Ya dia cerai, mau cerai. Kan biasanya kalau mau cerai, si jalan ke jadi dua itu. Tidak amat kan? Enggak itu didoakan, karena masing-masing memilih hati ini betul. Tapi lalu dia, ibu bapak terpisah. Nih, terpisah. Nyari resolusi ini saya. Dulu salam rumah tangga. Kalau harus pisah, sayang. Mudah-mudahan sih dan berjanda. Sih mampu bahagia ke di mana-mana jodoh anu mampu saya cobian gitu besok. Lalu tidak sehat kabar. Cobian. Adalah berpisah. Anda jangan bertemu karena Allah tetapi berpisah karena syaitan. Itu kan kayaknya begitu. Kalau Anda bertemu karena Allah maka harus berpisah karena Allah. Ari pamali karena Allah dan ari papa ari papisah karena syaitan. Jangan begitu. So, ibu coba gitu. Bapak ajarkan kamu kali lalu mereka pisah itu salah kita jadi pabalikan ngobrol. Nah, usah senang ajarkan Allah. Salah ngajarkan arah hati bersih. Amat kali itu. Begitu dibawa sidang, mana ada koyong pisah dalam abdi mari do asal Allah itu itu leuwih mau diperhatikan geus puput teh nyamuk hate kekewe dibela urang ngabela itu ngabela temenna kumaha nyador ngabela mah berkah walau pan ibu ngahiji kudu berkah bisa kudu berkah. Nah ini masalahnya bisa gitu lah hesenya hese pak Allah ini dari mana aja saya ajarkan manusia sok nyari kasih ahnya manusia ada yang cerai tak ini mencari sebenarnya nggak ada yang cerai sini kuman harus begitu tunggu doakan mudah-mudahan awas ya lamun kata ini kawin dari cerita dibenci sama artinya Anda tidak mendapatkan ridho mana nggak bisa dengan ini nggak bisa masih kayak nama padahal dia terpisah karena nama dia tidak boleh seperti itu. Kalau saya di mana-mana, kalau saya di mana semua. So, kamu nggak semua karena saya ada lebih. Jogelan tuh memang joget itu tapi dican maksimal kasih bapak. Akhirnya bisa mau, saya coba aja mereka. Nggak ulang ini. Tidak emang berat, bukan diajar nanti kan. Lamun teguran, betul-betul diajar. Saya bumi bulan, ya. Kenapa? Karena itu seperti abang mau salam rumah tangga, salam sila kasayaan, sila kasayaan, kesolehan. Mudah-mudahan cinta dan amal soleh dia mau kiamat. Akhirnya tugas kulit jadi ayat dan ia terus di kalian kasaran. Ada urus salat di mana itu? Wah, banyak sih urus salatnya dengan apa ya? Ayo bikin uang udah tengah ulang lagi. Mana sih ada di bawah itu? Akan baik ke rumah. Tadi terjadi kalau terjadi aja itu masih bukan itu. Terus ini bersih hati. Dapat misalnya, lama hati jadi pikiran bersih jadi sehat. Maka apapun akan mudah diterima beribadah. Sakit itu. Tak sekali ini terakhirnya. Kamu lihat ini lagi. Meninggalnya berapa lagi? Kata ini, kalau bersih hati jadi pikiran, maka Anda akan mudah menerima apapun. Iji gampil menerima duit. Dua, gampil menerima ilmu. Tilu, gampil menerima sehat. Empat, gampil menerima keluarga jadi syawal. Kira sosok. Karena ilmu bisa ketipu diajar ada karena sakit itu ilmu. Kalau Anda bersih hati, bersih pikiran, sehat hati, di sehat pikiran, maka Anda akan mudah menerima apapun. Mulia walau jadi gampil ya lawan miskin ada
si udah diobarat dia salah iya sehat udah nepikeun ka ilmu ge babar berat. Nah aku aplikasi usah karena neraka wae diajarkan ngaji mah hampir sakumaha poe gitu. Ngan gua usah teh orang ini diajarkan. Nah, situ bersih hati jadi pikiran kan gitu. Usah bersih hati mah kalau sadar mah muhun kalau sadar mah bisa bersih hati kamu lagi. Bisa bersih hati dan pikiran kamu aya di imah. Bisa bersih hati dan takana kana kesarua ku ilmu teh asup. Ilmu teh asup. Saking teu bubar apa imam kan san bubar wae. Oh, itu sambil lanjut naon sabieu Pak. Saya bisa tengah deui. Urang mah beliau. Jadi apa kuncinya di sana? Jadi kuncinya di sana. Makanya kalau orang sudah melahirkan dua poin ini, maka dia akan mempertimbangkan bagaimana maka muncul dua poin. Nih, dua poin. Hiji, aya kaamat anu kudu dibudakeun, aya kaamat anu kudu didoakeun, sakitu. Nya. Hiji, aya kaamat anu kudu dibudakeun. Cek ibu cek bapak rek dibudakeun sok nanggung sesuai. Nu kadua aya kaamat anu urang kudu ngadoa ka Allah. Ya Allah, Rabbus sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gabruk bojor teh jadi syarat. Sok urang ciri-cirikan bari usak mastakana naon sababna bisi tara usak geus dilakeun mata pokolot wae nya mata sultak-sultak wae naon sababna bisi bu aturan ieu na tataran usak kurang dikit sok sabaran sakali aku seguru jadi barang nya sapoe eta cerita teh besok mah geus pokolot deui we kalau pabutan tapi kan minimal merendahkan konsep hidup itu. Tetapi intinya adalah apa? Ada yang harus di-silent, Anda diamkan dan Anda tidak berdoa kepada Allah. Ada yang harus diidharkan, Anda sampaikan tetapi dengan bahasa yang bagus. Ya, bahasa yang bagus. Maka terakhir dari saya, ada seorang karyawan yang dia bekerja di seorang syekh. Pada waktu itu seorang sahabat. Lalu karyawan ini membawa air. Lalu kemudian dia airnya tumpah dan menimpa dudungannya. Begitu tumpah, si dudungannya jauh dia. Elek nama jauh batin dia. Wal kadirina wal dolan sucan. Ya. Wal afina annas 30 karyawan. Wallahu yuhibbul muhsinin di beres soda. Itulah asbabun nuzul 134 133 surat Al-Imran, yaitu ada seseorang hamba sahaya yang dia itu membawa air dan tumpah kepada seorang sahabat. Tadinya mau marah tidak, malahan dia dibebaskan dan akhirnya orang ini dua-duanya bersyukur. Turun hampura dan sakit PKTM harus mulai dalam menyewa kaulah beres sakit gimana ya misalnya saya boleh tanya aku beres kayak gitu suami lagi mana kepada kita semua dengar kita tidak pernah dari kita orang tidak pernah dari akhirnya tidak bebas. Nah ini ya saya bikin sampai dari sedekah-sedekah, ada yang dari jamaah, ada yang dari saya ceramah, lalu kemudian ada orang-orang yang marah rumah kemud untuk bangunan pasantren madrasah bakal ayo amat pikir kurang maka cara rumah beres dibagi katakan dibagi kurban dibagi zakat jual caci iya nah sudah usah saya sholat terus kami dah kita gereja yang berbeda nah bersanti beres jadi begitu harus enak tahkan amat til
wal qadi minal cari wal afi anas, kemudian peluang kasih. Udah beres kata tos begitu ke ayat begitu mah terus kudu urang naon diajar psikolog eta mah sadaya mungkin itu aja dulu dari saya, nanti ada waktu 10 menit. Konsultasi saya jawab ya Ustaz? Ya. Tadi saya minta waktu sebentar Ustaz, ada beberapa yang ingin disampaikan. Bunda, di depan ada bazar pakaian, kemudian alat rumah tangga, makanan dan minuman. Silakan Bunda selesai dari mampir untuk berbelanja. Kemudian saya memberi informasi Ahad 20 September 2023 ada kajian bersama Ustaz Dede Bahar Syekh Al-Munir dari Damai Indonesia itu di Masjid Al-Muhajirin jam 9 pagi. Kemudian di hari yang sama Ahad 20 September 2023 masih bersama dengan Ustaz Dede Bahar Syekh Al-Munir di Masjid Al-Trans Studio Bandung jam 12.30. Kami menunggu kehadiran Bapak dan Ibu untuk hadir di dua kajian. Boleh memilih tempat yang terdekat untuk Bapak dan Ibu di Masjid Al-Muhajirin Kebun Kopi Cimahi atau di Masjid Al-Trans Studio Bandung. Baik, saya mengundang beberapa nama yang namanya saya sebut silakan ke depan. Ibu Delia Cicalengka, Ibu Ige Pasir Koja, Ibu Cucu Marlina CCI, Ibu Yeti Luli Panjang, Ibu Sani Batu Tunggal, Bapak Asep Sugandi Cibinu, Bapak Sony Sri Mulia. Silakan. Nama-nama yang saya sebutkan tadi, Ibu Delia, Ibu Ige, Ibu Cucu, Ibu Yeti, Ibu Sani. Kemudian bapak-bapaknya ada yang bernama Pak Asep Sugandi, ada Bapak Sony Sri Mulia. Silakan Bapak ke depan. Ada hadiah atau kenangan dari para sponsor kita hari ini. Terima kasih untuk Minat Cookies, Cookies dan Warga Indonesia, untuk Supply, untuk Najwa, Pastry, dan untuk Info Kajian Bandung. Terima kasih. Mohon jawabannya rekan-rekan. Ibu Delia, Ibu Ike, Ibu Cucu, Ibu Yeti, Ibu Sani, Ibu Pak Asep Sugandi, Bapak M. Sony. Bapak Sony. Bapak Asep Sugandi ada nggak? Terima kasih untuk para sponsor dan semoga berkah untuk Bapak dan Ibu yang menerima doa dari para sponsor kita hari ini. Diabadikan dulu, rekan-rekan Bapak dan Ibu. Setelah pemberian jawabannya, kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi, Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan untuk Ustaz silahkan mempersiapkan dan nanti akan saya buka sesi pertama. Ibu langsung maju, Ibu pada Ibu. Sebentar Ibu, belum selesai ya, nanti selesai ini. Baik. Ustaz saya buka sesi tanya jawab. Ustaz, pada ini tadi Ustaz jelasnya bahwa Ustaz tadi kami sebagai berdoa Muhammad menjatuh bernaung dari jantung saja gitu. Nah ini kan sebagaimana sudah menjadi tapi dalam keadaan apapun suami menjatuhkan barang itu sudah jatuh dan saatnya gimana Ustaz? Kalau diulang-ulang itu artinya dia sudah betul-betul mengungkap. Sering Setiap marah, setiap itu Pak. Iya, kalau dia diulang-ulang sering mengucapkan seperti itu bisa jatuh. Bisa jatuh. Tapi kalau satu kali Satu kali kan tidak. Karena kalau disidangkan itu kan harus ada mediasi. Mediasi ya. Begitu ya. Dan turun. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Tadi langsung kan katanya
banyak. Semua banyak. Kenapa? Jadi begini, kalau itu mau berbicara tentang teori dan model hadis. Apabila ada orang yang berhutang kepada kita, lalu dia menangguhkan hutangnya karena ada kesulitan untuk membayar, maka kita sudah bersedekah sejumlah hutang itu tiap hari. Sejumlah hutang itu tiap hari. Dan apabila ibu membebaskan hutang itu, bapak membebaskan hutang itu, maka ibu sama dengan bersedekah dengan 700 kali lipat dari hutang. Begitu aja. Kamu anu itu malah bebas-bebas ke lebar. Dilakukan 2.000 terus dipikiran kan itu. Tapi kalau 250 juta, 200, biarkan ketika dia belum mampu, beda dengan dia mampu tapi tidak bayar beda. Itu kan dia dosa. Dosanya dia. Begitu aja dia. Kalau mau begitu, makanya arah dosa. Bebas-bebas itu. Ya. Saya itu. Sudah cukup ya Bu? Ustaz masih ada? Maka Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu kita berdoa bisa menanya ya, Ustaz selama pelaksanaan Islam. Tapi waktu ini mudah diusahakan, susah dipaham. Ya. Kamu ingin kena surga, dan hayang Ustaz maafkan. Jadi itu. Kedua, Ustaz, kenapa dari sekian jumlah istri-istri Rasulullah SAW setelah tinggal Madinah, tapi hanya satu yang banyak mengeluarkan hadis-hadis tersebut itu Siti Aisyah. Kenapa itu yang lain tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz memaafkan deh. Sia dipanggil tapi prakteknya Aisyah. Karena seperti orang belajar sepeda. Hari ini nama kerjanya seperti jadi diajar sepeda. Jungkal di, dipikir ke arah. Tapi begitu dia sudah paham dan dia sudah pintar naik sepeda, dia lepaskan. Rasulullah diciduhan baik di Hampura sakit. Malahan diomongkan di Tuhan. Kita bikin kadinya dari mereka periode pikiran yang hati bersih. Mengesahkan mereka bersih dari ya, pasti kamu buat. Kan ada kamu mana dengar, dan untuk masih bersih. Ini bersih. Nah, maka kemudian tahu ya kalau belum sakit kalau yang ini. Ya udah berulang ya, mulai jelas bilang dan kerek kadang suaranya ini dia sebelumnya. Ini langsung Allah ke panas gini. Nah, kemudian yang kedua, dari istri-istri Rasul, kenapa hanya Siti Aisyah yang banyak meriwayatkan hadis? Satu, karena Rasul banyak dengan Siti Aisyah. Itu pertama. Karena kan istri Rasul tidak semuanya dirinya. Ada yang di sini, ada yang di sini. Begitu. Bukan ini Rasul. Yang kedua, karena Siti Aisyah dia lebih fokus dibandingkan dengan istri Nabi yang lain. Nah, jadi Rasul tidak menspesialkan Aisyah. Yang lain pun juga ada kesempatan. Cuma kesempatannya itu tidak seperti Siti Aisyah yang ketiga. Ini yang tidak sehebat apapun masalah dengan istri Nabi, Siti Aisyah jadi hadis. Jadi apa? Jadi hadis. Karena dia akan mendokumentasikan, walaupun masalahnya dengan Ummu Habibah, tapi Siti Aisyah bisa mendokumentasikan. Kenapa? Karena beliau intelektualnya. Nah, betul. Jadi di sana bukan Rasul indikasi, tapi kesempatan untuk mencari ilmu itu Siti Aisyah lebih diambil banyak. Dan istri-istri yang lain bukan tidak sibuk, bukan sibuk, bukan. Tapi ada kesempatan yang berbeda. Tetapi semua istri Nabi yang 9 itu ummul mukminin. Ketika Rasul tidak ada, tidak boleh dinikah oleh siapapun. Karena dia jadi ibunya orang-orang mukmin. Makanya jadi janda dari seorang nabi itu tidak boleh
dinikahi sama orang itu gak boleh. Kalau sesudah dinikahi oleh Nabi tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Istri siapa? Kalau sudah dinikahi istri oleh Nabi tidak boleh nikah dengan Tidak boleh. Tidak boleh. Karena istri-istri Nabi itu umul ibu. Dia jadi ibunya orang-orang. Enggak jadi surga bisa. Tapi udah biasa tepat di Khadijah. Maka kan ayat hadisnya, siapa yang Anda mengikuti caranya berakhlak seperti Hafsah, maka Anda akan mengikuti Hafsah di belakangnya. Siapa yang ingin seperti ataupun caranya seperti Jainah, maka Anda akan mengikuti Jainah. Gitu? Jadi Bu Jainah kan bodoh kita. Kita di pengkarna istri-istri anu sifat-sifatnya nutupkeun sini. jadi gambaran cerminan lah Ustaz. Di kamaran masing-masing. Oh ibu Khadijah, ada di sana juga. Oh kasih di Khadijah. Oh kasih dia bisa. Lu iya di kamar. Ayo abdi kamar sih buat dia kamar mau ditutup kabeh kamar. Ada bukan punya rumah. Ada bukan. Terhayat si garis nasir. Jadi karena kurang lebih suka kamu keluar dari tidak atau tidak layak untuk masuk ke situ. Begitu Bu ya? Ustaz, boleh satu lagi ya? Satu lagi. Ya, satu lagi saja ya. Sebelah sini. Beda ya, bapak-bapak. Ada dari masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustaz banyak upami akan di keluarga dari masalah. Tapi kamu dan nanti cara nyelesain masalah angkat ya. Saya sabar lagi kami anak itu misalkan di sasi tak mahal hukumnya. Untuk saya begitu. Begini Bu, suami ketika ada masalah lalu kemudian masalahnya di dirinya lalu dia ngejak supaya ngejaknya alat itu dia pergi, itu artinya dia tidak bisa mempertanggungjawabkan persoalan itu. Namun ayat masalah di diri takut dan begitu kan baik dicarikan suami ini jadi saya itu pojok itu wah kan baik tanggung jawab tapi urusannya saya jatuh kapan gimana sisi waktu mana geraknya kapan gimana sisi kamu kenapa makanya dia WhatsApp kemarin pas yang lain gimana pernah kayak dia gitu. Nah jadi Rasul pernah dia pernah tapi pada waktu itu masalahnya berat tapi belum bukan menghindar tapi ingin menenangkan dulu pikiran. Beda kalau yang menghindar dengan yang menenangkan pikiran. Yang tidak bagus itu yang dia itu menghindar, tapi kalau menenangkan pikiran itu silakan. Selama itu bawa prospek amanah. Ada kalau beda-beda, bapak ada kemana? Kemana mereka rumah Yusuf? Ke kemana wilayah rumah? Jangan ke kemana mereka harus yang mana? Jangan bukan. Jadi bapak balik kemana? Beda-beda kemana bapak kasih akar? Itu kan jelas kan? Ya, jadi ibu jangan mengusul ke balik berarti gitu. Tidak ada di mana sampai terlalu. Nah begitu ya. Jadi bedakan tuh menenangkan pikir jeung anu lain dari bawah. Dan aku dia kata satana. Nah lamun digekan angkat daya tanggung jawab menapa. Nah iya kan ya dengan sedotan latar itu saksi. Ya kecakapan ya karena bentar dari masalah. Ini masih ada sih, gua kita cakap bentar dari masalah. Tim saksi. Jika sebuah kata-kata tim saksi. 3 bulan betul-betul tidak memberikan nafkah lahir dan batin tanpa alasan yang jelas, maka itu bisa jatuh tarik. Artinya seorang istri boleh mengubah. Ya, bila ada mudah-mudahan jika sangat akhiratnya jika ya, di mana ibu bapak ada masalah di pasangan, sosial media kurang. Walaupun sudah berpisah, tapi kita sudah memaafkan, begitu ya. Suatu saat dilakukan. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.